Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holly Kusumawati, NPM 19751038 dari Program Studi D3 Agribisnis 3B, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai berita terkini, yaitu kekerasan seksual di Indonesia. Jumat 6 Maret 2020, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan meluncurkan catatan tahunan atau Catahu Komnas Perempuan 2020 di Merkur Hotel, Jakarta. Catatan tahunan merupakan dokumentasi berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani oleh berbagai lembaga negara, lembaga layanan, maupun yang dilaporkan ke Komnas Perempuan sejak tahun 2001. Merujuk pada Catahu 2020, sepanjang tahun 2019 tercatat ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari 421.752 kasus yang ditangani Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani Lembaga Mitra Pengada Layanan di Indonesia, dan 1.419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan atau UPR Komnas Perempuan. Berikut data kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia. Bisa kita lihat data incest paling banyak kekerasan yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, angka kekerasan terhadap perempuan terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu 12 tahun, kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat 792%, ungkap Mariana Amiruddin, Komisioner Komnas Perempuan. Angka kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena gunung es. Artinya, ada banyak kasus kekerasan seksual yang tidak terungkap dan tidak dilaporkan oleh korban. Meskipun telah banyak laporan kasus kekerasan terhadap perempuan, Mariana mengungkapkan bahwa pencapaian keadilan atas kasus yang dilaporkan belum maksimal. Di ranah personal, Catahu 2020 mencatat ada kenaikan angka kasus kekerasan terhadap anak perempuan sebesar 65% dari tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2019 tercatat 2.341 kasus yang didominasi oleh kasus incest sebanyak 770 kasus. Menurut Mariana, banyaknya kasus incest terhadap anak perempuan menunjukkan bahwa perempuan sejak usia anak dalam situasi tidak aman, bahkan dengan orang terdekat. Salah satu kasus incest yang ditangani langsung oleh Komnas Perempuan adalah pemerkosaan yang dilakukan seseorang ayah kepada putrinya. Kalau dibilang satu kamar adalah penyebab incest, kami menerima kasus ada seorang putri yang melaporkan bahwa ayahnya mendobrak kunci kamar anaknya untuk melakukan perbuatan keji, jelas Mariana. Berikutnya, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Komnas Perempuan juga mencatat bentuk atau pola baru dari kekerasan terhadap perempuan, yakni kekerasan berbasis gender online. Berdasarkan Catahu 2020, angka kekerasan berbasis gender online ini terus meningkat. Sepanjang tahun 2019, ada 281 kasus yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan. Kekerasan siber meningkat 300% dari tahun-tahun sebelumnya. Hasil temuan Komnas Perempuan, anak perempuan dan perempuan kerap kali menjadi korban penyebaran video dan foto porno dari pacar atau orang terdekatnya. Perempuan korban kekerasan berbasis gender online kerap alami revitimasi dengan dijerat Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi, tutur Reti Ratnawati, Komisioner Komnas Perempuan. Berikutnya, dalam Catahu 2020 tidak hanya mendokumentasikan data-data kuantitatif kekerasan terhadap perempuan, tetapi juga data kualitatif sejalan dengan temuan data kuantitatif bahwa anak perempuan banyak yang menjadi korban kekerasan seksual. Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan, mengungkapkan bahwa kasus kekerasan seksual umumnya terjadi di lingkungan pendidikan. Reti Ratnawati, Komisioner Komnas Perempuan, menjelaskan bahwa ada kecenderungan kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi pacaran, paling tinggi SLTA, baik korban maupun pelaku. Hal ini menunjukkan kurangnya pendidikan seksual komprehensif di sekolah-sekolah.
Berikutnya, dalam konflik sumber daya alam dan tata ruang, perempuan menjadi korban berlapis. Komnas Perempuan menemukan bahwa perempuan tidak hanya menjadi korban perampasan lahan, tapi juga menjadi korban prostitusi, perkawinan anak, kawin kontrak, dan perdagangan orang. Komnas Perempuan dalam kajian kualitatifnya menemukan bahwa dalam kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan pejabat, publik, atau impunitas, lebih jauh Catahu 2020 juga mencatat ada serangan kepada perempuan pembela HAM berupa fitnah dan berita bohong yang bertujuan untuk merusak nama baik dan martabat perempuan pembela HAM sebagai perempuan. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop kekerasan seksual.